Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Republik Bibit, teman-temanku semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberikan kemudahan untuk menjalani aktivitas ya, teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita sedang melakukan perjalanan panjang menuju Provinsi Banten. Perjalanan kali ini cukup terjal, teman-teman. Kita baru sampai di Pelabuhan Ratu, arah naik ke atas menuju ke Bukit Habibie. Untuk selanjutnya kita turun dan sampailah kita nanti di Bayah. Luar biasa. Oke teman-teman, perjalanan menuju ke Bayah memang kalau dihitung dari tempat kami ke Bayah, kalau di Google Map itu sekitar 14 jam ya teman-teman. Kita lewat Bandung, kemudian Sukabumi, Cianjur dulu baru Sukabumi, terus seterusnya Pelabuhan Ratu, kemudian sampailah kita nanti di Bayah. Tanjakannya cukup ekstrim ya teman-teman, kita mesti hati-hati dan pelan-pelan. Dan pastikan kendaraannya sehat, itu ya yang penting teman-teman. Oke, alhamdulillah setelah melakukan perjalanan panjang dan melelahkan, kami sampai juga di Bayah teman-teman, dan saat ini sedang menurunkan bibit. Untuk selanjutnya akan kita lakukan penanaman, karena juga sudah lama sekali kita tidak membuat video tutorial penanaman ya teman-teman. Oke, sebelum bibit datang, memang lubang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh timnya Pak Haji Bambang, sehingga begitu kita sampai, kita langsung bisa melakukan penanaman. Nah, untuk teman-teman, lubang tanam itu kami rekomendasikan itu untuk di kebun ini ya, itu lebarnya 60, kemudian 60 kali 60 begitu, kemudian kedalamannya juga 60 cm. Namun setelah digali, lalu akan kita timbun kembali teman-teman, kita sesuaikan dengan ketinggian atau besaran si eh, media tanam yang kita bawa dari bibitnya itu sendiri ya teman-teman, sehingga nanti tidak terlalu dalam nanamnya. Nah, lubang itu kita buat dalam, kemudian kita timbun kembali, itu bertujuan supaya akar muda nanti dia akan lebih gampang menembus karena tanahnya sudah kita gemburkan terlebih dahulu, seperti itu teman-teman. Dan tidak lupa kita taburkan juga furadan ya teman-teman, biar tidak diserang rayap. Seperti itu teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, setelah tanahnya kita timbun kembali dan dirasa cukup kedalamannya, kemudian kita taruh nanti bibitnya, kita mulai penanaman seperti itu teman-teman. Ini lubang kita gali dalam kemudian kita timbun kembali, bertujuan supaya akar muda itu dia lebih gampang menembus tanah. Kalau seandainya kita tidak gali terlebih dahulu, maka akar muda itu dia akan kesulitan dan menyebabkan pertumbuhannya yang lambat. Nah, sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa kami tidak klaim bahwa ini adalah cara yang terbaik. Namun dengan cara seperti ini, alhamdulillah beberapa tanaman kami eh, berhasil tumbuh dengan baik serta berbuah di usia yang relatif masih muda, begitu ya teman-teman. Nah, tentu saja lain tempat juga lain perlakuannya teman-teman, maka tidak bisa kemudian kita bikin sama antara tempat satu dan tempat yang lainnya. Oleh karenanya biasanya kami lakukan diskusi terlebih dahulu terkait dengan kondisi tanah yang ada di lahan teman-teman semuanya. Karena itu tadi prinsipnya beda tempat beda perlakuan ya, begitu teman-teman. Kalau boleh saya kutip peribahasa zaman dulu, mungkin lain ladang lain belalang, begitu ya teman-teman. Begitupun juga dengan perlakuan pupuk serta penyemprotannya. Jadi tidak bisa kemudian satu eh, tempat kita samakan dengan tempat yang lain. Baik teman-teman, kita lanjutkan penanamannya. Setelah lubang dirasa cukup, tidak terlalu dalam, kemudian kita lakukan penimbunan seperti ini. Untuk selanjutnya sekaligus juga tanah bekas galian ini tadi menjadi parit-parit kecil yang nantinya akan kita pergunakan sebagai tempat pemupukan serta penyiraman teman-teman. Jadi ini juga akan nampak seperti gundukan nanti, tetapi tidak terlalu tinggi, mengingat kalau lokasi di tempat ini di kebunnya Pak Haji Bambang ini memang tidak terlalu memerlukan gundukan yang tinggi teman-teman. Seperti itu teman-teman. Ya, untuk satu titik penanaman, seandainya lubang yang sudah disiapkan itu
hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit. Nah, ini teman-teman lokasi kebunnya Pak Haji Bambang ini tadinya adalah bekas kebun semak belukar ya. Ada juga pohon-pohon cengkeh beberapa yang sudah tidak produktif, dan insya Allah nanti setelah ini dirasa pertumbuhannya juga bagus, kemudian nanti eh, cocok gitu kira-kira nanti pertumbuhannya, mungkin Pak Haji Bambang juga akan nambah lagi penanamannya di area kebun yang atas yang sekarang ini masih ditanamin karet ya teman-teman, seperti itu. Kebetulan yang ini jenis Mosangking, tinggi 1,5 up ya, hampir 2 meter juga, jenis dongkelan. Walaupun juga Pak Bambang maunya yang planter bag sesungguhnya, tapi kita selipkan satu pohon untuk testimoni juga nanti seperti apa pertumbuhan di sini gitu ya teman-teman. Luar biasa. Dan sedikit informasi juga teman-teman untuk Pak Haji Bambang, eh, kebetulan beliau saat ini adalah teknisi di pemancar stasiun televisi yaitu TVRI ya teman-teman, yang ada di atas sana di depan rumah beliau. Jadi ini merupakan uh, prepare atau persiapan beliau untuk setelah pensiun nanti ya teman-teman, luar biasa. Nah teman-teman, mohon maaf apabila audio videonya ini kurang bagus, karena memang pada saat video ini kami buat ternyata tidak ada suaranya, sehingga kami dubbing lagi, kami edit lagi di rumah menggunakan audio yang baru ya teman-teman. Karena biasanya gitu kendala-kendala di lapangan, sudah kita bikin video panjang-panjang ternyata tidak ada suaranya, maka kita eh, kasih suara lagi di rumah, kita edit lagi ya teman-teman. Tapi untuk informasi yang saya sampaikan itu merupakan sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi ya teman-teman. Nah untuk persiapan lubangnya itu nanti setelah lubangnya disiapkan, kemudian kita taburin furadan ya teman-teman, furadan untuk mengantisipasi hama-hama tanah ya teman-teman. Jadi supaya tanaman kita tidak diserang oleh hama-hama tanah macam rayap dan juga uh, uret atau ulet yang bulat, yang putih-putih itu, yang kepalanya kuning ya teman-teman. Itu sangat doyan sekali dengan akar-akar muda ya, sehingga kita taburkan furadan untuk mengantisipasi ya teman-teman. Dengan demikian mudah-mudahan tanaman kita bisa tumbuh dengan baik serta lekas berbuah teman-teman, seperti itu. Dan sekedar informasi juga teman-teman, lokasi di sini tuh sangat dekat sekali dengan pantai, maka ketika ini menjadi kebun durian yang berhasil nanti, insya Allah mudah-mudahan ini akan juga menjadi salah satu tempat destinasi agrowisata ya teman-teman, karena saat ini memang banyak sekali digemari teman-teman yang pengen merasakan sensasi beli durian itu petik sendiri. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, bisa tercapai nanti harapan teman-teman semuanya ya, khususnya Pak Haji Bambang yang sedang melakukan penanaman ini teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, alhamdulillah satu pohon sudah tertanam dengan indah ya di sana, dengan tentunya dengan lubang yang sudah disiapkan, kemudian area pinggirnya seperti saya sebutkan tadi bahwa itu adalah untuk jalur pemupukan nantinya, dan sekaligus menjadi batas rumput yang akan dibersihkan. Karena sekali lagi teman-teman, ketika kita merawat pohon durian itu, upayakan di area pohon durian kita itu, di area piringannya itu, upayakan selalu bersih, sehingga pupuk ataupun nutrisi yang kita berikan kepada pohon durian itu betul-betul akan dimakan atau diserap oleh pohon durian. Dan di sana ada pegawainya Pak Haji Bambang yang merawat kebunnya teman-teman, luar biasa ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi yang sering nanya juga jarak tanam ya teman-teman. Kalau jarak tanam menurut saya begitu ya, jarak tanam ideal itu
boleh dikasih 8x8, 10x10 juga boleh. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada di tempat teman-teman semuanya, karena terkadang ada teman-teman yang barangkali lahannya kurang luas tetapi ingin menanam berbagai macam tanaman atau ingin nanam yang cukup banyak ya, kayak gitu teman-teman. Maka biasanya kami Teman-teman, sarankan untuk saya barusan tanam pola disuruh 8x8 naik ke atas, tapi saya tidak berani teman-teman, saya tidak berani diledek teman-teman. Padahal pemandangannya di ketinggian 15 meter aja sudah nampak semua pemandangan di sekeliling Bayah. Sebelah sana ada Pelabuhan Ratu, Campang Surade, Campang Kulon, ya segala macam. Kemudian di sebelah sana ada dermaga pelabuhan apa namanya, Pak Haji? Kapal-kapal tongkang muat batu bara. Ngintip dari sini mungkin kelihatan ya Pak Haji ya? Bisa ya? Nih teman-teman. Ini tempat kerja beliau nih, teman-teman. Ini TVRI Pemancar Bayah. Kita mau lihat dari sebelah sini ya, teman-teman. Ini kita nge-vlog. Kok suasananya agak kan ya. Tuh teman-teman. Pemandangannya ya di sebelah sana bawah itu pemandangannya pantai, bibir pantai teman-teman. Keren sekali. Luar biasa teman-teman. Mantap. Tadi saya naik ke tower yang itu tuh. Tinggi banget. Tapi diledek teman-teman, gemeteran, makanya saya turun lagi. Gitu. Nih, teman-teman. Oke ya, teman-teman, mantap. Teman-teman, informasi apa namanya, gedung ini atau bangunan ini dibuat dan diresmikan oleh Haji Harmoko ya, Menteri Penerangan ya, Departemen Penerangan RI, Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film, Direktorat Televisi dan Film Satuan Transmisi Bayah. Diresmikan pada tanggal 23 April 1990 oleh Menteri Penerangan RI, Haji Harmoko ya. Luar biasa teman-teman, saya bisa datang kemari dan ini merupakan tanda tangan dari Pak Haji Harmoko ya. Luar biasa, mantap. Mantap. Oke teman-teman, saat ini kita sedang berada di TVRI unit Cabang Bayah, Lembaga Penyiaran Republik Televisi Republik Indonesia. Stasiun Jakarta di Bayah, Jalan Raya Bayah, Pelabuhan Ratu, kilometer 7, Desa Dharmasari, Kecamatan Bayah. Kita lagi kirim bibit durian kemari teman-teman, mantap.